memang tugas kami adalah untuk membantu melaksanakan program-program pemerintah. Tapi di luar itu ada tugas-tugas yang harus kami laksanakan juga. Di luar tugas pokoknya itu adalah untuk membackup program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di daerah. Nah, itu yang menjadi pemerintah daerah itu kan pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan ini ya sebisa mungkin ini ya tidak menimbulkan efek yang tidak baik. Jadi semuanya ya harus ya untuk masyarakat, untuk rakyat, ya untuk Kabupaten Maluku Tengah, untuk Kota Masohi dan sekitarnya, sehingga masyarakat pun semakin lebih baik lagi ke depan. Ya kan? Yang pasti target dari pemerintah perekonomian itu naik, ya kan? Masyarakat ya permasalahan kesejahteraan masyarakat itu salah satu faktor yang berpengaruh itu adalah masalah keamanan dan ketertiban. Tanggung jawab kita bersama, ya kan? Nah, jadi situasi Kamtipmas ini tidak bisa kita berjalan masing-masing. Polres berjalan sendiri, Kodim berjalan sendiri, pemerintah daerah berjalan sendiri, itu tidak bisa, ya kan? Karena kita harus bersama-sama saling berkolaborasi, ya kan? Kita ini kan istilahnya 3 pilar. 3 pilarnya negara kita ini yaitu pemerintah, TNI dengan Polri. Bahkan sampai ke tingkat bawah, ya kan? Dari tingkat atas sampai dengan ke tingkat bawah. Ya tingkat bawah ya tadi antara lurah atau kepala desa, atau di sini kepala negeri ya, atau raja, lininya itu ada ke atasnya. Di kecamatan, nanti antara Kapolsek dan Ramil dengan camat. Segala keputusan publik yang dibuat, kebijakan publik yang dibuat itu pasti akan berpengaruh kepada situasi Kamtipmas. Makanya kita harus sama-sama saling berkolaborasi, ya kan? TNI Polri dengan Pemda, ya kan? Dan juga untuk masyarakat, ya kan? Saya juga di sini ada program kita juga, kita program menghentikan Kamtipmas, Polres setiap minggu kita adalah daerah konflik, bukan daerah rawan konflik, tapi daerah konflik. Statusnya itu status merah. Kalau kita pakai warna itu warnanya warna merah. Kalau aman itu kan hijau biasanya. Kalau kuning itu sudah mulai rawan. Kalau merah itu berarti sudah masuk ke dalam status. Nah ini yang kita sampaikan terus. Mari kita sama-sama. Ya, saya sering menyampaikan juga. Ya, ini ya kata-katanya dari ngerti. Konflik ini itu tidak ada untungnya. Untungnya apa ya? Contohnya lah kejadian sekarang ini yang terjadi, ya kan? Untungnya apa coba? Tidak ada untungnya, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Banyak masyarakat yang tidak tahu menau jadi korban. Ya kan? Yang korbannya banyak, bukan berarti korban terus harus ada luka, harus ada, tapi kan contohnya tadi berkumpul masyarakat tidak bisa melaksanakan apa? Aktivitasnya dan yang lain-lain, merasa takut ya. Nah ini yang terus kami sampaikan juga, biar masyarakat juga bisa merubah mindsetnya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Pejabat Bupati, pada prinsipnya kami siap membackup Pak Pejabat Bupati, ya selama itu memang sesuai dengan aturan kami siap membackup. Ya biasanya kan kalau penertiban seperti ini kan memang sudah ada aturannya ya, aturannya dari Perda ataupun mungkin dari aturan-aturan yang lainnya, mungkin dari peraturan pemerintah ataupun mungkin dari pusat juga ada. Nah itu silakan kita maksimalkan konflik sekecil apapun, ya kan? Karena kalau konflik itu terjadi ya itu tetap saja itu akan merugikan kita, baik itu dari pihak keamanan maupun dari pihak masyarakat. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Pada prinsipnya kami Polres siap untuk membackup seluruh program-program kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang ada. Nah, marilah kita ciptakan Maluku Tengah ini yang aman, damai dan sejahtera. Ya kan, Maluku yang aman, damai dan sejahtera. Ya kan, Maluku yang aman, damai dan sejahtera. Padahal ya kalau dibilang ya kita ini satu suku, satu ini, saudara-saudara semua, rela gandong dan segala macam. Ya kan? Nah
itu yang harus kita pertahankan, nilai-nilai itu yang harus. Baik, itu saja, terima kasih. Kita akan menghadapi agenda yang lebih besar. Dalam hal ini adalah pesta demokrasi. Harapannya kejadian hari ini menjadi pembelajaran yang bagus bagi kita sebagai evaluasi, jangan sampai kedepannya terjadi lagi. Kata orang bijak sih, yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam hal ini lebih baik daripada kita melakukan penindakan. Terkait kejadian hari ini, kalau kami menilai permasalahan ini, semua permasalahan yang terjadi, permasalahan yang besar terjadi, tidak serta-merta terjadi tanpa diawali dengan permasalahan yang kecil. Yang berada di paling terdepan mata dan telinga adalah organisasi yang ada di tingkat rendah. Dalam hal ini adalah kelurahan. Para organisasi yang ada di kelurahan yang terdepan ini, entah itu tokoh masyarakat, ketika melihat ada bibit-bibit permasalahan, harapannya segera diselesaikan. Saya yakin permasalahan hari ini tidak bermula di hari ini, tapi bermula di beberapa hari yang kemarin, atau mungkin saya juga tidak tahu. Begitu melihat ada potensi-potensi permasalahan, meskipun itu permasalahan kecil, jangan dianggap kecil. Karena semua permasalahan kecil ketika dibiarkan, yang terjadi adalah menjadi permasalahan yang besar. Itu yang pertama. Jadi ada kepekaan dari semua unsur, karena tanggung jawab keamanan tidak hanya pada unsur Polri dalam hal ini, dalam keamanan yang dibantu oleh TNI, tapi tanggung jawab kita bersama. Tahu mencegah. Dan ketika memang terjadi hal yang seperti ini, ya harapannya ya seperti apa yang disampaikan Kapolres, jangan berpangku tangan bahwasanya nanti akan diselesaikan oleh pihak Polres ataupun Kodim. Karena tadi kami melihat begitu permasalahan muncul, awal permasalahan hanya 3 atau 4 orang yang berkonflik. Tapi karena tidak ada tindakan cepat dari semua yang mungkin seharusnya punya tanggung jawab di situ, sehingga permasalahan ini menjadi membesar. Tidak hanya ada pada polisi, TNI ataupun pemerintah daerah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama dalam rangka nanti untuk menghadapi agenda besar kita untuk pemilu yang ke depan. Mungkin itu beberapa hal yang Allah wabarakatuh. Pada Polri itu merupakan catatan bagi kita bagaimana untuk bisa menjaga situasi dan keamanan di kawasan pada Polri perawan. Ya, ketika kami di Kejaksaan ada melakukan MOU dan pemerintah daerah terkait dengan mobil yang ditarik dari pejabat yang sudah pensiun, kemudian itu diungkapkan lewat media sosial, di Facebook, dan berbagai macam komen oleh masyarakat yang tidak tahu, ya, yang tidak tahu dasarnya apa, ya, sehingga hal-hal seperti itu bagi kita semua bisa dapat merespon ketika itu ada kita yang tahu, kita alangkah baiknya untuk bisa menyampaikan itu kepada mereka pemahaman kalau itu pada orang-orang yang memang kita kenal secara pribadi, itu disampaikan sehingga mereka juga dapat memberitahukan kepada yang lain. Di Kejaksaan sendiri ada program pendampingan terhadap proyek strategis nasional untuk Pak Camat juga, juga dalam tidak mencurigai kita itu bisa saja mencoba mengganggu kerja daripada Pak Camat dan lurah-lurah, ya, dengan cara memposting saja sudah itu mempengaruhi. Ya, bahkan itu seakan-akan harus ya ditangani harus serius, tetapi kita juga tidak bisa mengambil langkah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka misalnya oleh karena di bawah tekanan lewat media yang diviralkan itu. Dengan informasi yang jelas, ya, kita dapat menjaga situasi dan keamanan. Apalagi kembali lagi di tahun-tahun politik pasti ada orang-orang tertentu yang tidak menyukai orang lain dan sebagainya. Nah, itu dalam melaksanakan tugas kampanye kita di bawah tekanan seperti itu. Kita bisa sampaikan untuk kita sama-sama lebih maju lagi. Gitu. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak dengan opini. Tentunya saya sebagai pejabat bupati akan terus berkoordinasi dengan Bapak Forkopimda, tapi di tingkat bawah juga misalnya kelurahan harus berkoordinasi dengan
Babinsa, Babinsa, di tingkat kecamatan dengan dan Ramil dan Polsek ini secara jelas seperti itu. Dan menyebut Kota Masoleh ini kan ibu kota, sehingga kerawanan sekecil apapun pasti akan terpantau dengan cepat karena penggunaan media sosialnya sudah banyak dan sangat melek penggunaan medsos. Nah, yang terkait dengan karena itu mungkin lewat kesempatan ini Pak Kasapol PP mungkin sudah sering beraktivitas, tingkatkan lagi, dan mungkin setiap bulan itu minimal nanti kita dikoordinasi evaluasi itu 1 bulan sekali atau dalam 1 bulan 2 kali, 2 minggu sekali itu memantau perkembangan baik dari sisi keamanan dan ketertiban maupun dari sisi penegakan peraturan. Nah, dari sisi operasional kan ini ada tim gabungan kita punya. Sudah ada Pak? Sudah ada. Tahun ini sudah ada. Tahun ini sudah ada. Jadi nanti di perubahan itu kita anggarkan sedikit untuk mendukung operasional. Memang kita kemarin definisi 100 miliar. Tapi apapun yang terjadi harus ada karena ini sudah kita geser. Nanti kita geser-geser. Memang Pak baru tertangkap dari definisi dia luar biasa. Tapi itu bagi saya hal yang biasa saja. Saya bisa tangani karena tadi juga saya sudah rapat kemarin tadi saya sudah rapat dengan semua pihak OPD untuk bagaimana dalam kondisi ini kita mensikapi sehingga pengelolaan keuangan kita tidak terkategori tidak bagus. Nah, sehingga kita melakukan kenaikan dan kita mulai menuju kepada pengurangan defisit. Saya bilang teman-teman yang di OPD indikasinya sekarang 3 bulan terakhir supaya jangan kita bermasalah di pengelolaan keuangan. Memang kemarin tuh muka-muka mulai loyo tuh, tapi setelah tadi saya lihat bahwa ya demi kita sahabat penyelenggaraan pemerintah yang bagus kita harus betul melakukan revolusi. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga bisa menjadi sumber konflik, yaitu pemanfaatan lahan atau pembangunan perumahan. Nah ini yang harus ditertibkan karena arahan pemanfaatan wilayah ruang itu harus dijaga sehingga pembangunan perumahan bisa tertata dengan baik dan tidak menimbulkan kondisi lingkungan yang tidak tertata, kemudian kondisi lingkungan yang kumuh atau kondisi lingkungan yang tidak rapi. Penegakan perda ini bukan hanya dari sisi keamanan dan ketertiban, dan mungkin nanti operasional sendiri dirubah. Ada 1 kali untuk kondisi keamanan dan ketertiban, sekali juga keamanan dan ketertiban, tapi juga untuk penegakan perda, misalnya penertiban IRD, pasangan palang-palang di Langkoso, di mana di situ ada logo Pemda, Kejaksaan, dan Kodim, kemudian Polres dan POM, supaya dia bersama itu punya logo bersama bahwa yang tanam papan larangan itu adalah kerjasama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum atau aparat yang terkait. Nah ini yang nanti perlu kita lakukan bersama. Jadi nanti Pak, ini kan 3 bulan pertama ini, 3 bulan terakhir bulan 2023 ini kita optimalkan. Dan hasil itu harus dilaporkan dalam rapat kepada tim Forkopimda. Nanti kita rapatkan kira-kira apa yang kurang, apa yang perlu ditangani oleh pimpinan langsung, dan nanti di samping masing-masing anggota melaporkan kepada pimpinannya masing-masing. Dan saya yakin bahwa kalau kita bersinergi, ini bisa tertangani dengan cepat, kemudian mencegah permasalahan-permasalahan lain yang timbul. Yang sangat penting arahan daripada Bapak Presiden tadi, peran lurah dalam menjaga atau mendukung kebijakan pemerintah di tingkat yang paling bawah, karena disinilah sumber-sumber masalah yang muncul. Apabila kita melakukan pengawasannya lemah, maka bisa menimbulkan pelanggaran terhadap aturan-aturan atau kebijakan yang telah kita tetapkan bersama. Nah, oleh karena itu mungkin saya sarankan para lurah juga dengan Babinsa dan Babinsa juga bermusyawarah untuk membahas tentang kondisi di tingkat
desa, karena tugas daripada 3 institusi ini sejalan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Nah ini para lurah ada di sini, kemudian kadis PSP ini biasa untuk di bangunan, ada juga kadis PU dan ini ada kadis perumahan untuk penataan pembangunan rumah. Kepala Satpol PP ini untuk pendegakan aturan dan bersama dengan aparat terkait melakukan patroli ataupun sidak bersama. Nah, Pak Camat selaku pimpinan wilayah di Kota Mosowi ini harus bergerak cepat dan merangkul semua teman-teman yang ada di kelurahan juga bersama dengan aparat keamanan yang ada lalu bergerak di RT. Jadi tadi memang waktu kita rapat ada masalah yang di Lurah juga kan tidak ada motor saya itu dan Lurah kalau saya ambil juga. Ya mungkin kita juga itu sebenarnya terbatas di Kota Mosowi, Babi Kampipan dan Babi juga kita sediakan supaya bisa bekerja bersama-sama. Secara perlahan kita tata, kita sediakan ini dari Pak Kapolres dan Pak Nanti Pak Danko tidak mungkin nanti selesai. Yang kedua, jadi pakai insentifnya rendah. Cuma kalau tidak ada desa ya resiko potensi seperti itu. Karena saya bilang tadi, ya sudah kita naikkan insentifnya aja lah, biar kerja kelurahan bersama dengan dia semakin efisien. Nah mungkin nanti di lurah, Pak Lurah, nanti kan kita lokasi, nanti kita tambah lokasi untuk apa yang ada di Babi. Tadi nggak bisa, dan nanti operasional bisa digunakan. Nah itu juga dulu kita lokasi waktu COVID bersama juga. Nanti kita di tingkat Porkopinda, bagian pemerintahan mengalokasikan ini untuk operasional daripada mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut atau masing-masing untuk menjalankan tugas koordinasi dan tugasnya masing-masing. Jadi hari ini pertemuan yang sangat luar biasa dan dukungan yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi sangat berterima kasih karena komitmen dan dukungan ini masyarakat, peningkatan kemajuan ekonomi masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Dantin tadi. Jadi hari ini masih di tingkat masing-masing. Tentunya saya mintakan juga nanti Pak Danko, Pak Kapolres dan Pak Dantin juga bisa menyampaikan bahwa daripada lintas institusi segera laksanakan di tingkat bawah, terutama tim patroli bersama maupun tim penegakan terhadap segera ajukan pembiayaan, kemudian nanti juga saya tambah di kamar bagian pemerintah untuk bekerja operasional dari Porkopinda. Operasional Porkopinda kan bukan cuma di kota, ini dia dari luas. Ya kan Pak Kapolres juga begitu, nanti kita sediakan Pak Danko juga mungkin nanti kita sediakan. Kalau Porkopinda tiba aset, kemudian yang kedua adalah pengawalan dana desa, dan yang ketiga peningkatan koordinasi bersama pengendalian pengelolaan keuangan daerah. Karena ini banyak teman-teman kita di kepala desa ini dengan aturan yang berlaku dan bisa optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Negara hadir untuk mensejahterakan masyarakat dan termasuk penyelenggara aparatur pemerintah negara maupun TNI Polri. Jadi tadi sebesar-besarnya kepada Bapak yang terhormat dari Porkopinda atas kemudian dan saya yakin ini